Hello guys, kami akan menyampaikan materi tentang Diversity and Intercultural Communication dari mata kuliah Leadership Communication. Anggota kami terdiri dari Ade Hermawan, saya sendiri Afifa Aulianisa, dan Irfan Riyadi. Yuk kita simak videonya. Jadi, apa itu budaya? Budaya menurut Deborah Barrett adalah suatu gaya hidup yang berkembang dalam suatu kelompok atau masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Budaya mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan manusia. Di antaranya, budaya mempengaruhi agama, politik, adat istiadat, bahasa, bangunan, pakaian, bahkan dalam suatu karya seni tak lekang oleh pengaruh dari budaya. Dalam topik berikutnya, kita akan mempelajari bagaimana konsep budaya bermain peran di seluruh lapisan masyarakat dan dunia kita. Green Hofstede dalam risetnya mengenai Understanding Culture Differences memberikan gambaran yang jelas tentang lapisan dari perbedaan budaya, yaitu national level, regional level, gender level, generation level, social class level, dan organizational or corporate level. Yang pertama adalah budaya dalam level negara atau national level. Setiap negara memiliki budaya yang menggambarkan karakteristik negara tersebut. Meskipun antar generasi memungkinkan perbedaan budaya, namun secara umum nilai budayanya tidak berubah. Sebagai contoh, negara Jerman terkenal dengan budaya tepat waktu dan lebih menghargai waktu daripada negara kita, Indonesia, yang bahkan ada istilah jam karet untuk menggambarkan seringnya terjadi kemoloran waktu. Lalu yang kedua yaitu level regional, yang berdasarkan agama, etnik atau bahasa tertentu dari tingkat afiliasi. Karena kita tahu, sebagian besar negara terdiri dari wilayah, etnis atau agama, bahkan suatu bahasa yang berbeda secara budaya. Seperti contoh, rekan kerja yang berasal dari suku Batak di Sumatera Utara dengan suku Jawa akan ada perbedaan dari intonasi suara dan konteks komunikasinya. Rekan Batak cenderung terus terang dalam konteks pembicaraan daripada rekan dari Jawa yang lebih implisit. Berikutnya yaitu terkait gender. Ada banyak perilaku dan pola komunikasi yang berbeda antar generasi. Seperti perilaku dan gaya komunikasi seorang wanita berusia 21 tahun, maka akan sedikit berbeda dengan seorang pria berusia 30 tahun. Perbedaan layar budaya juga terjadi pada lintas generasi. Sebagai contoh kecil dalam hal menyimpan uang, orang tua kita yang termasuk generasi baby boomers mungkin akan lebih suka menyimpan uang di dompet atau kas almari. Berbeda halnya dengan generasi millennials yang sudah merasakan perkembangan teknologi, di mana saat ini ada e-banking atau e-wallet sebagai sarana untuk menyimpan uang yang lebih disukai karena faktor fleksibilitas dan kemudahannya. Kemudian, layer budaya berikutnya berdasarkan kelas sosial dari seseorang yang terkait dengan tingkat pendidikan, pekerjaan, atau profesi seseorang. Contohnya, orang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung lebih argumentatif dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir adalah budaya organisasi, yang sering disebut sebagai budaya perusahaan, yang mencerminkan keyakinan, nilai, dan asumsi dari sebuah organisasi. Sebagai contoh, ketika kita mengunjungi toko retail Transmart dan Alfamart, akan memiliki pengalaman yang berbeda, meskipun keduanya sama-sama di industri retail. Seperti bangunannya yang berbeda, produk yang ditawarkan juga berbeda, layout penempatan barang juga berbeda. Perilaku dan gaya komunikasi dari pekerjanya juga akan berbeda dan memiliki keunikannya masing-masing. Teman-teman, selanjutnya kami akan menjelaskan terkait 7 variabel utama budaya untuk diperhatikan supaya kita dapat memahami dan menghargai budaya lainnya. Variabel budaya ini mengasosiasikan perbedaan perilaku antar kelompok. Ketujuh variabel itu adalah: pertama, konteks; kedua, alur informasi; ketiga, waktu; keempat, bahasa; kelima, power and equality; keenam, kolektivitas dan individualisme; dan yang terakhir ketujuh adalah
spirituality. Baik, budaya dilihat dari konteksnya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu low context dan high context. Budaya low context lebih cenderung pada pesan eksplisit dan kurang bergantung pada hubungan antar pribadi dalam berkomunikasi. Mereka cenderung menghargai fakta dan angka, sangat langsung dan to the point ketika berkomunikasi. Sedangkan dalam budaya high context bergantung pada hubungan antar pribadi, sehingga pola komunikasi yang dilakukan tidak to the point. Berikutnya mengenai alur informasi, yang menggambarkan bagaimana individu melakukan pertukaran informasi dan menentukan bagaimana pesan mengalir antar individu dan tingkat organisasi. Hal tersebut mengontrol siapa yang memulai komunikasi dan dengan siapa, jenis pesan apa yang dikirim, saluran apa yang disukai, dan seberapa formal atau informal pertukaran informasi akan dilakukan. Misalnya, pembisnis di Amerika Serikat dikenal dengan keterus-terangan dan mentalitas bottom line. Mereka menginginkan jadi apa, tepat di muka, dan tidak ingin membaca prolog yang panjang untuk sampai ke sana. Arus informasi mengacu pada bagaimana dan seberapa cepat informasi dipertukarkan. Di dalam variabel waktu, terdapat polikronik dan monokronik. Negara dengan budaya high context seperti Jepang, yang lebih mengasosiasikan waktu secara polikronik, di mana lebih fleksibel dan terbuka. Polikronik sendiri secara arti adalah beberapa event dapat terjadi dalam waktu yang relatif bersamaan. Berbeda halnya dengan monokronik di mana cenderung lebih tertata dan agak kaku. Event hanya dapat dijadwalkan secara berurutan. Negara low context seperti Jerman lebih berorientasi kepada monokronik, sampai-sampai mereka menganggap bahwa waktu adalah komoditas, atau dalam slogan time is money. Untuk variabel selanjutnya adalah bahasa. Bahasa dapat digambarkan sebagai pengaruh sentral pada budaya dan merupakan salah satu simbol budaya atau bangsa yang paling bermakna tinggi. Bahasa tidak hanya merekam dan menyampaikan persepsi dari pikiran, namun juga sebenarnya membantu untuk membentuk keduanya. Budaya akan sangat berbeda dalam cara kita memandang kekuasaan dan kesetaraan. Beberapa percaya pada hierarki yang ketat, dengan perbedaan yang jelas antara tingkat dan rasa hormat yang formal untuk orang-orang yang ada di tingkat organisasi yang lebih tinggi. Sementara yang lain melihat semua orang itu sama, dan meskipun sebuah gelar mungkin dapat memberikan rasa hormat, itu tidak diamati secara kaku. Seperti dalam budaya hierarkis, beberapa budaya menghormati usia dan yang lainnya tidak. Beberapa orang berpikir bahwa pendidikan menuntut rasa hormat, sementara yang lain melihat hanya sebagai item untuk resume. Dengan kata lain, gelar dan posisi lebih penting bagi beberapa budaya daripada budaya lain. Budaya kolektivisme memandang bahwa antar individu saling terkait atau tidak bisa dipisahkan. Orientasinya adalah kepada kepentingan komunitas. Sebaliknya, individualisme lebih fokus pada diri dan keluarganya. Untuk mengidentifikasi apakah budaya di suatu daerah atau kelompok lebih menekankan kolektivitas atau individualisme, dapat dilihat dari keterlibatan kelompok tersebut di media sosial. Contoh, jika banyak yang terlibat aktif secara kolaboratif di Facebook, Instagram, LinkedIn, dan sebagainya, maka dapat dikatakan orientasi budayanya cenderung pada kolektivisme. Variabel terakhir dalam mendalami intercultural communication secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat spiritualitas dan tradisi, di mana spiritualitas merujuk pada pengalaman dan perspektif tentang perjalanan hidup seseorang. Agama akan dikaitkan dengan keyakinan yang dibawa sejak lahir ataupun keyakinan yang diwariskan oleh kelompok tertentu. Sedangkan, tradisi sendiri dapat membangun dan menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan spiritualitas yang bisa berasal dari keluarga, lingkungan, budaya, dan juga dari institusi di mana dapat berkontribusi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan pribadi dan sosial dari waktu ke waktu. Thank you guys sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi ini.
Jangan lupa komen, like, and share. Sampai jumpa.